Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, di sore yang agak mendung ini teman-teman ya. Aku akan membawakan sebuah cerita yang baru. Nah, nanti sebelum kita masuki ke ceritanya ya, kalian pernah nggak sih teman-teman ngerasa kalau hidup itu seperti sebuah panggung sandiwara ya, di mana kadang kita dihadapkan pada suatu konflik, intrik, masalah, ataupun suatu pilihan yang sulit dalam hidup. Nah, saya Mumtazah akan membawa Anda menyusuri pada sebuah narasi-narasi yang gak hanya seru tapi menarik juga, dan kadang juga membuat hati kita tersentuh. Mulai dari kisah-kisah romans, perjuangan, pengorbanan, pengkhianatan, semua akan kita kupas tuntas hingga akhir. Jadi pastikan kalian jangan sampai melewatkan babak dari setiap babnya ya, karena biasanya sesuatu yang ngena feel-nya ada di akhir-akhir cerita. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari seperti ini, kalian bisa mensupport akun ini agar terus berkembang. Caranya gampang banget, tinggal di like, comment, and subscribe. Dan kalian juga bisa komen nih, kalian nonton cerita ini dari mana. Siapa tahu cerita-cerita selanjutnya berasal dari kotamu. Langsung aja kita saksikan ceritanya. Check it out. CEO cantik membeku mendengar office barunya terjemahkan proyek berbahasa Arab senilai triliunan rupiah dengan sangat fasih. Saat semua manajer elitnya menyerah, pria yang memegang sapu ini justru menjadi satu-satunya harapan perusahaan. Siapa sebenarnya pria di balik seragam lusuh ini, dan rahasia besar apa yang ia sembunyikan dari masa lalunya? Suara desis mesin pemoles lantai menjadi satu-satunya melodi yang menemani Farid di koridor lantai 20 pagi itu. Saat jam menunjukkan pukul 5 subuh, di luar jendela kaca raksasa gedung perkantoran pusat Jakarta ini, lampu kota masih berkedip malas bersaing dengan Rona Fajar yang mulai menyemburat di ufuk timurnya. Di balik seragam itu tak ada yang tahu bahwa Farid mampu membaca grafik Bloomberg yang terpampang di layar besar lobi dengan pemahaman yang lebih tajam daripada sebagian manajer muda yang bekerja di sana. Tak ada yang menyangka bahwa di dalam kepalanya ia sering melakukan simulasi kebijakan moneter hanya untuk mengisi kekosongan waktu saat mengelap meja-meja jati di ruang direksi. Ia menghentikan mesinnya sejenak, menyeka peluh di dahi dengan punggung tangannya. Matanya tertuju pada sebuah tumpukan majalah bisnis di meja tunggu. Sampulnya menampilkan wajah seorang wanita tangguh dengan tatapan dingin namun elegan. Nadira, sang CEO. Farid menatap foto itu cukup lama, bukan karena kegaguman yang dangkal, melainkan karena ia tahu bahwa di bawah kepemimpinan wanita itu, perusahaan ini sedang berada di ambang ekspansi besar ke wilayah Teluk. Farid, jangan melamun terus. Lantai lobi di depan lift harus sudah kinclong sebelum jam 7. Teriak Pak Namaman, pengawas lapangan yang suaranya selalu terdengar seperti amplas kasar. Siap Pak, jawab Farid pendek. Ia kembali bekerja, setiap gerakan tangannya adalah sebuah penebusan. 5 tahun lalu, Farid bukan berada di sini. Dia berada di ruang kelas ber-AC di Universitas Al-Azhar Kairo, mendebat teori ekonomi syariah dengan bahasa Arab yang fasih. Ia adalah mahasiswa berprestasi, harapan keluarga dan calon diplomat masa depan. Namun, sebuah tragedi administratif yang terakar dari konspirasi bisnis ayahnya di tanah air menghancurkan segalanya. Ayahnya wafat dalam serangan jantung setelah difitnah melakukan penggelapan, dan Farid dipaksa pulang dengan status yang dicemarkan. Dunia akademis menutup pintu untuknya, dunia korporat memblacklist namanya. Maka, Farid memilih untuk mati. Ia mengganti identitas sosialnya menjadi pria pendiam yang hanya tahu cara memegang sapu dan pel. Di sini, di gedung ini, dia merasa aman karena di sini tidak ada yang cukup peduli untuk menatap matanya. Ia adalah bagian dari dekorasi gedung yang sangat tak kasat mata. Hari ini, ada yang berbeda. Penjagaan lebih ketat dan beberapa pria berpakaian safari tampak berkomunikasi melalui handy-talkie. Farid tahu investor besar dari Timur Tengah akan datang hari ini untuk proyek Permata Gurun, sebuah kerjasama energi terbarukan bernilai triliunan rupiah. Saat ia sedang mengelap pembatas kaca di dekat ruang rapat utama, sekelompok eksekutif lewat dengan terburu-buru. Di tengah mereka, Nadira berjalan dengan langkah tegas. Wajahnya tampak tegang, sesekali ia memeriksa jam tangannya. Di mana Pak Hendra?
Beliau mengalami kecelakaan beruntun di tol, Bu. Ponselnya tidak aktif. Kami sedang mencari penerjemah pengganti, tapi mencari yang paham istilah teknis perminyakan dan ekonomi internasional dalam bahasa Arab. Dalam waktu singkat sangat sulit, Bu. Jawab sang asisten dengan suara bergetar. Nadira berhenti melangkah tepat di depan Farid. Kita tidak punya waktu. Investor dari Altani Group sangat menghargai protokol dan bahasa. Jika kita menggunakan bahasa Inggris saja, kita akan kehilangan sentuhan personal yang mereka tuntut. Ini proyek hidup dan mati perusahaan kita. Nadira menghela nafas panjang, sebuah gestur yang jarang ia tunjukkan di depan pabrik. Farid merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu masalahnya, ia tahu istilah-istilah yang mereka butuhkan. Ia tahu bagaimana caranya menyapa seseorang syekh dari Dubai agar mereka merasa dihormati. Namun ia melihat Nadira, wajah yang tampak begitu rapuh di balik topeng ketegarannya. Sesuatu dalam diri Farid bergejolak. Apakah ia akan terus bersembunyi di balik seragam ini selamanya? Ataukah ini saatnya emas yang tertimbun lumpur itu mulai menunjukkan sinarnya? Dia meremaskan lap di tangannya, satu langkah kaki saja, dan hidupnya yang tenang akan berakhir, satu kata saja, dan masa lalunya mungkin akan mengejarnya kembali. Farid menarik nafas dalam, membiarkan aroma cair membersih lantai memenuhi paru-paru untuk terakhir kalinya sebagai seorang orang biasa. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan memberinya satu keistimewaan yang tidak dimiliki staf kantor lain. Akses tak kasat mata, di mana para manajer yang berlalu lalang. Farid hanyalah bagian dari latar belakang, semacam perabot bergerak yang tidak perlu diajak bicara. Hal ini membuat Farid sering mendengar rahasia-rahasia yang seharusnya terkunci rapat dari balik meja jati. Saat ia sedang mengelap dinding marmer di samping celah pintu ruang rapat yang sedikit terbuka, mungkin karena seseorang asisten yang terburu-buru lupa menutupnya rapat, Farid mendengar perdebatan sengit. Angka-angka ini tidak masuk akal, Reza. Kau mencantumkan proyeksi inflasi yang tidak sesuai dengan kondisi geopolitik di Qatar saat ini. Jika investor melihat ini, mereka akan menganggap kita amatir. Suara Nadira terdengar dingin, tajam seperti sembilu. Bu Nadira, itu hanya detail kecil. Fokus mereka adalah pada infrastruktur fisik yang kita tawarkan. Mereka tidak akan sedetail itu memeriksa lampiran ekonomi mikro. Lagi pula siapa yang bisa menjelaskan terminologi riba VAT dan penyesuaian suku dalam konteks teknis begini dengan bahasa mereka jika Pak Hendra saja tidak ada? Farid menghentikan gerakan tangannya. Ia terdiam kaku. Detail kecil, batinnya berteriak. Dalam bahasa ekonomi internasional tidak ada sama sekali yang namanya detail kecil. Yang salah menempatkan titik desimal pada proyeksi bagi hasil bisa dianggap sebagai penghinaan atau bahkan upaya penipuan di mata para pengusaha Timur Tengah yang menjunjung tinggi kepercayaan. Dia tahu persis apa yang salah. Reza menggunakan data usang dari tahun 2022. Padahal ada regulasi perbankan baru yang dikeluarkan di Doha awal tahun ini. Farid meremaskan lapnya hingga buku-buku jaringnya memutih. Ada dorongan kuat untuk mengetuk pintu masuk dan memperbaiki kekacauan itu. Namun, dia segera menepisnya. Siapa kau, Farid? Kau hanya pria dengan bau karbol yang melekat di kulitmu. Masuk ke sana hanya akan membuatmu ditendang keluar oleh security. Farid memilih menjauh, melangkah menuju pantry. Di sana ia berpapasan dengan asisten pribadi Nadira yang sedang menangis sesegukan sambil memegang nama kopi yang kosong. Kenapa, Mbak? Penerjemahnya benar-benar tidak bisa datang, Farid. Ibu Nadira sangat tertekan. Investor itu, mereka mulai terlihat bosan. Mereka bilang kalau kita tidak bisa menjelaskan skema bagi hasil dalam bahasa ibu mereka. Dengan benar mereka ragu kita tidak bisa mengelola proyek di tanah mereka. Karirku bisa habis hari ini. Farid menatap cangkir-cangkir porselen di atas meja pantry. Di permukaan kopi yang hitam itu, ia seolah melihat bayangan ayahnya. Ayahnya seorang pria jujur dengan yang hancur karena ia tidak punya kesempatan untuk membela diri saat difitnah. Ayahnya selalu berpesan, ilmu yang kau miliki adalah amanah. Jika kau melihat kerusakan dan kau paham, padahal kau mampu memperbaikinya, maka kau bagian dari kerusakan itu.
Gema suara ayahnya beradu dengan suara mesin pembuat kopi yang menderu. Farid merasakan gejolak hebat di dadanya. Selama 3 tahun terakhir, ia telah mengubur egonya sedalam mungkin. Dia meletakkan botol semprotnya di atas meja pantry dengan dentuman kecil. Mbak? Iya. Asisten itu mendongak sedikit terkejut melihat tatapan Farid yang biasanya redup kini bersinar tajam. Kopi itu biar saya saja yang mengantarkannya ke dalam. Dan bilang pada Bu Nadira, ada seseorang yang mengerti tentang murabahah dan istisna di luar pintu ini. Asisten itu menyangitkan dahi, bingung dengan istilah-istilah asing yang baru saja diucapkan si tukang pel. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Farid sudah mengambil alih nampan kopi itu. Di depan pintu mahoni besar itu, Farid berhenti. Ia tahu, begitu ia memutar kenop pintu ini, dunia aman yang ia bangun selama ini akan runtuh. Ia tidak akan lagi bisa menjadi orang yang tak kasat mata. Namun bagi Farid, mungkin sudah saatnya ia berhenti berbalik diam dan bersembunyi di gema lorong-lorong yang sunyi ini. Pintu mahoni terasa dingin es sejak jemari Farid menyentuh kenopnya. Selama bertahun-tahun ruangan di balik pintu ini adalah wilayah terlalang, sebuah kuil kekuasaan di mana keputusan-keputusan besar diambil oleh orang-orang berjas mahal. Farid menarik nafas panjang, membiarkan oksigen memenuhi dadanya yang sesak. Lalu dengan dorongan perlahan ia melangkah masuk. Suasana di dalam ruangan itu begitu tegang hingga seolah-olah oksigen di sana sedang habis tersedot oleh kecemasan. Di satu sisi meja oval yang panjang, duduk 3 pria berpakaian thawab putih bersih dengan gutra yang tertata sempurna. Pemimpin mereka, seorang pria payubaya dengan jenggot rapi yang memutih di bagian dagu, sedang menyandarkan punggung dengan raut wajah yang tak terbaca, campuran antara bosan dan tersinggung. Di sisi lain, Adil tampak pucat, tangannya yang memegang pengas sedikit tergemetar. Sementara Reza sibuk mengoceh dalam bahasa Inggrisnya yang terbata-bata, mencoba menjelaskan slide presentasi yang penuh dengan angka-angka rumit. Kopi, Bu, ucap Farid rendah saat ia mendekati meja. Siapa yang menyuruhmu masuk sekarang? Keluar, kita sedang rapat penting. Desisnya setengah berbisik, namun cukup tajam untuk menusuk telinga. Reza menghentikannya bicara menoleh ke tatapan muka. Kat! Kehadirannya segera memicu reaksi. Reza menghentikan bicaranya, menoleh dengan tatapan murka. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kita sedang adakan rapat penting di sini. Cepat keluar. Desisnya setengah berbisik. Nadira mendongak matanya yang merah karena kurang tidur menatap Farid. Ada kilatan kemarahan awal, namun kemudian ia melihat sesuatu yang berbeda pada pelayan itu. Maaf pengganggu, Madam. Suara Farid terdengar tenang, jauh lebih tenang dari siapapun yang di ruangan itu. Ia meletakkan cangkir kopi di depan Nadira, lalu beralih ke arah investor pemimpin dari Al-Thani Group. Dengan gerakan yang sangat halus dan sopan, Farid membungkukkan badan sedikit, sebuah gestur penghormatan tradisional Arab, dan mulai berbicara. Afwan ya Sayyidi, hal tasmahu li an u'addiha hadhil muqtah. Al-ittifaqiyah tata'allaqu bil uqud al-isti'na, walaysa bil murabahah. Al-basitah kama huwa maktubun huna. Mohon maaf tuan-tuan, bolehkah saya menjelaskan poin ini? Kesepakatan ini berkaitan dengan kontrak isti'na, bukan murabahah sederhana seperti yang ditulis di sini. Keheningan seketika menyapu ruangan. Suara Farid yang fasih dengan aksen fusha yang sempurna dan berwibawa bergema di antara dinding-dinding kedap suara. Ketiga pria di timur tengah itu tampak tersentak. Sang pemimpin investor yang tadinya tampak acuh kini mencondongkan tubuh ke depan dengan mata yang membelalak tak percaya. Kau bisa berbahasa Arab? Tanya sang investor dalam bahasa Arab, nadanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Sedikit tuan, saya hanya ingin mengoreksi bahwa ada ketidaksesuaian antara skema pembiayaan yang dipresentasikan dengan regulasi terbaru di Doha. Jika kita menggunakan skema di slide ini, Anda akan menghadapi masalah audit di negara Anda. Jawab Farid dalam bahasa Arab yang mengalir lancar seperti air. Reza, yang tidak mengerti sepatah kata pun namun merasakan otoritasnya terancam, bangkit berdiri. Apa yang kau lakukan, ha? Nadira, ini keterlaluan. Kenapa petugas kebersihan ini berani mengoceh di depan tamu kita?
Keluar sekarang, atau aku sendiri yang akan menyeretmu. Diam, Reza. Suara Nadira memotong udara seperti cambuk. Ia menatap Farid, lalu menatap para investor yang kini justru tampak sangat tertarik dan mulai tersenyum. Biarkan dia bicara. Tapi Bu, dia hanya tukang pel. Dia pasti meracau. Tuan ini benar. Salah sang investor dalam bahasa Inggris yang kental menunjuk ke arah Farid, yang kemudian menatap Nadira dengan hormat yang baru tumbuh. Pria ini baru saja menyelamatkan negosiasi Anda. Dia memahami detail teknis perbankan kami yang lebih baik daripada manajer Anda yang berteriak-teriak ini. Nadira terdiam 1000 bahasa. Dia menatap Farid seolah baru pertama kali melihatnya. Di matanya, seragam biru itu yang dipakai Farid akan segera memudar, digantikan oleh aura intelektualitas yang sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekedar seorang petugas kebersihan, hanya seorang yang memiliki kedalaman pengetahuan yang melampaui siapapun di gedung ini. Siapa namamu? Farid, Bu. Farid, tolong, jangan pergi. Ambil kursi itu. Bantu kami menyelesaikan ini. Hari itu, di bawah lampu kristal ruang rapat yang megah, Farid mulai bicara. Bukan lagi sebagai bayangan di koridor, melainkan sebagai sebagai jembatan dibagi dua peradaban. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah peluru yang meruntuhkan stigma. Dan setiap penjelasan teknisnya adalah bukti bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan jabatan, melainkan dibangun dengan ilmu dan integritas. Namun, di balik keberhasilan itu, Farid tahu satu hal. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dari sudut matanya, ia melihat Reza sedang mengetik sesuatu di ponselnya. Dan dengan tangan gemetar, rahasia yang selamat ini ia simpan rapat-rapat ini mulai retak. Dan dunia yang ia hindari sedang bersiap untuk menariknya kembali ke tengah badan. Farid tidak sekedar menerjemahkan kata demi kata, ia mampu membedah setiap angka dan istilah hukum yang presisi bagi seorang ahli ekonomi syariah. Ia menjelaskan bagaimana proyek permata gurun ini akan menguntungkan kedua belah pihak melalui skema syirkah yang adil, menghindari spekulasi terlebih, dan tetap patuh pada syariat serta hukum internasional. Nadira sesekali mencuri pandang ke arah pria di sampingnya. Ia terpaku melihat jemari Farid yang kasar. Jemari yang biasanya memegang gagang pel, ini dengan lincah menunjuk poin-poin krusial pada tabel ekonomi di layar proyektor. Suara Farid terdengar bariton dengan menenangkan, memberikan rasa aman yang selama ini tidak bisa diberikan oleh tim ahli manapun di bawah pimpinan Reza. Luar biasa. Madam Nadira, saya sempat ragu dengan keseriusan perusahaan ini. Namun, melihat Anda memiliki staf yang begitu memahami budaya dan esensi bisnis kami hingga ke akarnya, raguan saya sirna. Kami setuju untuk menandatangani nota kesepahaman hari ini juga. Ruangan itu seketika dipenuhi tepuk tangan pelan yang elegan. Nadira menghembus nafas lega yang seolah sudah ia tahan selama berjam-jam. Namun, di sudut ruangan, Reza berdiri dengan kepala tangan yang tersembunyi di balik saku jasnya. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap Farid dengan kebencian yang sangat murni. Baginya, keberhasilan Farid adalah tamparan keras bagi harga dirinya. Setelah prosesi penandatanganan selesai dan para investor diantar menuju lobi dengan pengawalan ketat, Nadira kembali ke ruang rapat. Ruangan itu kini kosong, menyisakan Farid yang sedang merapikan kursi-kursi. Dia sudah kembali memegang nampan kopinya, seolah-olah momen spektakuler tadi hanyalah mimpi singkat. Farid, panggil Nadira. Panggilnya terdengar tegas di atas lantai marmer. Iya, Bu. Berhenti menunduk. Tadi itu, siapa kamu sebenarnya? Tidak mungkin seseorang yang hanya belajar sedikit bisa memahami seluk-beluk perbankan syariah dan kebijakan moneter Timur Tengah seperti itu. Saya hanya seorang yang pernah memiliki mimpi, Bu. Tapi mimpi itu sudah lama mati. Mimpi tidak mati hanya karena kamu memakai seragam ini, Farid. Justru kamu baru saja menghidupkannya kembali di depan mataku. Nadira menatap tajam ke arah bordir nama di dada kiri Farid. Besok jangan datang ke gedung ini sebagai petugas kebersihan. Temui aku di ruang lantai teratas jam 9 pagi. Aku tidak akan membiarkan kemampuan seperti itu terkubur di bawah tumpukan alat bank. Tapi Bu,
Posisi saya di sini, posisi kamu mulai hari ini adalah sebagai tim kerjasama internasional. Ini bukan sekedar rasa ucapan terima kasih, Farid. Ini adalah keputusan bisnis rasional. Aku butuh orang yang jujur dan cerdas seperti kamu. Potong Nadira tanpa keraguan. Nadira pun meninggalkan Farid yang tengah diliputi dengan rasa yang sangat menyesakkan dadanya. Farid berjalan keluar dan di dekat lift ia bertemu dengan rekan-rekan sejawatnya. Hebat kamu, Rid. Tadi orang-orang kantor berbicara tentang kamu semua. Bisik salah satu temannya sambil menepuk bahu Farid. Dan Farid hanya tersenyum tipis. Namun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa perubahan ini akan menarik perhatian yang selama ini ia hindari. Reza mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang dengan suara rendah. Cari tahu tentang semua hal yang berhubungan dengan Farid. Petugas kebersihan di kantorku, aku yakin ada sesuatu yang kotor di masa lalunya. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi tukang pel kalau tidak punya skandal besar. Cari sampai dapat. Malam itu, di kontrakan sempitnya Farid menatap ijazah lamanya yang sudah menguning. Yang ia simpan di dasar koper tuanya. Ia mengambil foto masa kuliahnya yang berada di Kairo. Ada rasa takut yang merayap di punggungnya. Ia tahu bahwa keluar dari bayang-bayang berarti siap untuk terbakar oleh matahari. Namun saat teringat tatapan penuh harapan dari Nadira, Farid merasa mungkin sudah waktunya ia berhenti melarikan diri dari takdirnya sendiri. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kontrakan sempit Farid terasa berbeda. Biasanya cahaya itu adalah alarm untuk segera mengenakan seragam biru, kusam dan sepatu boot karet yang lembab. Namun hari ini di atas dipan kayu yang mulai berdecit, tergeletak sebuah kemeja putih bersih dan setelan jas abu-abu tua, pakaian terbaik yang pernah ia miliki saat masih di Kairo, yang ia simpan rapat-rapat di dasar koper seolah-olah itu adalah artefak dari kehidupan orang lain. Farid menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin retak yang tergantung di dinding. Ketika ia memincingkan kerak mejanya, tangannya sedikit bergetar. Selama 3 tahun, dia merasa aman, menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi yang tidak terlihat adalah benteng pertahanannya. Namun, saat ia merapikan dasinya, ia teringat wajah ibunya di kampung halaman yang selalu percaya bahwa suatu hari putra sulungnya akan menjadi orang yang dapat berdiri tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisik Farid pelan. Dia menarik nafas panjang mengusir keraguan yang merayap di dalam benaknya, lalu melangkah ke ruang. Sesampainya di gedung perkantoran mewah itu, suasana canggung membuatnya sangat sesak dan berat hati. Satpam yang biasanya hanya menyapanya dengan anggukan santai kini berdiri tegak dan menatapnya dengan dahi berkerut. Bingung melihat si tukang pel datang dengan penampilan bak eksekutif muda. Farid yang tak berhenti di loker petugas kebersihan. Ia melangkah langsung menuju lift ke lantai khusus direksi. Di lantai teratas di depan ruang kerja sang CEO, terasa lebih dingin. Nadira sedang berdiri membelakangi pintu, menatap panorama Jakarta yang mulai padat oleh polusi dan ambisi. Saat pintu terbuka, Farid masuk. Nadira berbalik. Ada kilatan kepuasan di matanya saat melihat transformasi pria di hadapannya. Duduklah, Farid. Ini adalah kontrak barumu sebagai International Relation Specialist. Gaji, fasilitas, dan tanggung jawabnya sudah ada tertera di sana. Kamu tidak akan lagi mengurus lantai gedung ini, tapi kamu akan mengurus fondasi hubungan kita dengan investor di luar negeri. Ucap Nadira dengan penuh keyakinan. Farid membaca dokumen itu dengan teliti, ia tidak langsung menandatanganinya. Bu Nadira, saya sangat menghargai kesempatan ini, Bu. Namun saya harus jujur. Nama saya mungkin membawa resiko bagi perusahaan ini di masa lalu saya, yang jika digali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nadira menyelangkan tangannya di dadanya. Setiap orang punya masa lalu, Farid. Aku tidak mempekerjakan masa lalumu, aku mempekerjakan otak dan kejujuranmu. Dan caramu menyelamatkan kesepakatan triliunan rupiah kemarin. Apakah itu cukup adil bagimu? Farid terdiam sejenak lalu mengangguk kecil. Namun baru saja ia keluar dari ruangan Nadira, Ia membubuhkan tanda tangannya dengan mantap.
inilah titik di mana ia resmi melepas sauhnya dan mulai berlayar kembali ke tengah samudera yang penuh dengan badai. Selepasnya ia meninggalkan ruangan Nadira, arus bawah yang gelap mulai menerjang. Di area open office, puluhan pasang mata menatapnya penuh dengan selidik, berbisik-bisik secepat virus yang menyebar. Lihat itu, benar-benar si tukang sapu itu benar-benar jadi spesialis. Pasti main belakang dengan ibu CEO. Mana mungkin orang biasa seperti dia bisa langsung naik jabatan setinggi itu hanya karena bisa berbahasa Arab. Selamat Farid. Atau sekarang aku harus memanggilmu Tuan Ahli. Sindir Reza. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh staf lain. Hebat sekali caramu melakukan pencitraan. Dari memegang sapu langsung memegang dokumen rahasia perusahaan. Tapi ingat satu hal, di dunia ini sesuatu yang naik terlalu cepat biasanya akan jatuh lebih keras. Aku harap kau punya fondasi yang kuat, karena di departemenku tidak akan ada tempat untuk amatir yang hanya bermodal keberuntungan. Farid menatap Reza dengan tenang, ia tidak membalas provokasi itu dengan kemarahan. Terima kasih Pak Reza, saya di sini hanya untuk bekerja, bukan untuk bertanding. Saya harap kita bisa bekerja sama demi kemajuan proyek Permata Gurun. Reza hanya mendengus, meremehkan dan berlalu. Namun matanya memberikan isyarat pada salah satu anak buahnya. Hari pertama Farid dihabiskan dengan tumpukan dokumen teknis. Dia merasa seperti menemukan kembali jiwa yang hilang. Analisis data, sinkronisasi kebijakan, dan korespondensi diplomatik adalah bahasa ibunya. Namun, di tengah keasyikan saat ia bekerja, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Ucapnya begini, kau pikir kau bisa lari dari apa yang telah terjadi di Kairo? Emas tetaplah emas, tapi sampah yang dipoles tetap akan berbau. Nikmati waktumu selagi bisa, Farid. Jantung Farid mencelos. Ia meremas ponselnya, ia menyadari bahwa promosi ini bukan hanya tangan menuju kesuksesan. Bahwa promosi ini bukan hanya tangga menuju kesuksesan, tapi juga panggung yang membuatnya menjadi sasaran empuk seorang di gedung ini. Atau mungkin dari masa lalunya, mulai bergerak untuk menyeret kembali ke dalam lumpur. Perubahan status tidak datang tanpa harga bagi Farid. Hari-hari pertamanya sebagai International Relation Specialist terasa lebih melelahkan daripada 8 jam mengoperasionalkan mesin pemoles lantai. Juga dulu tubuhnya yang letih, kini jiwanya yang diperas habis-habisan. Dia harus menavigasi labirin korporasi yang penuh dengan jebakan ego dan tatapan sinis yang menghujam dari balik bilik-bilik kantor. Pagi itu Farid berdiri di depan cermin toilet di lantai 20. Merapikan kerah jasnya. Ini adalah ruangan yang sama yang ia dulu bersihkan setiap jam 6 pagi. Ia masih ingat betul setiap retakan kecil di marmer wastafel ini, karena ia pernah menyikatnya dengan sikat gigi hingga mengkilap. Sekarang ia berdiri di sini sebagai pria yang setara dengan mereka yang dulu membuang puntung rokok sembarangan di lantai yang ia pel. Saat ia keluar, ia berpapasan dengan Pak Maman, pengawas petugas kebersihan. Pak Maman berhenti lalu menatap Farid dengan tatapan dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa bangga namun juga ada rasa jarak yang membentang lebar. Kelihatannya cocok, Farid. Jangan lupakan bau karbol di tanganmu ya. Itu yang membuatmu tetap membumi di atas sini. Ucap Pak Maman, pendek, suaranya serak. Ia memegang gagang sapu dengan erat. Farid hanya tersenyum tulus, satu-satunya senyum yang ia miliki pagi itu. Saya tidak akan lupa, Pak. Tanpa sapu itu, saya tidak akan sampai ke kursi ini. Namun, kehangatan itu sirna saat Farid memasuki ruang kerja tim intinya. Suasana seketika menjadi sunyi. Beberapa staf yang tadinya tertawa kecil langsung bungkam dan kembali menatap layar komputer. Mereka masing-masing, Farid tahu, di aplikasi pesan singkat mereka namanya sedang menjadi bahan pergunjingan. Mereka memanggilnya Cinderella berjanggut atau si tukang sapu yang ambisius. Di meja kerjanya, setumpuk dokumen setebal 5 cm sudah menunggu. Itu adalah berkas audit legalitas untuk proyek Permata Gurun. Ini bukan pekerjaan biasa, ini adalah pekerjaan administratif yang membosankan dan penuh dengan ketelitian yang sangat tinggi. Jenis pekerjaan yang biasanya diberikan kepada anak magang untuk dikerjai.
Selamat bekerja, spesialis Farid. Suara Reza terdengar dari ambang pintu ruangan. Ia menyandarkan tubuhnya di bingkai pintu, memutar-mutar kunci mobil mewahnya. Ibu Nadira meminta berkas itu selesai sebelum jam makan siang. Karena kau sangat hebat dalam memahami istilah teknis, aku yakin ini hanya sarapan pagi untukmu, ucap Reza. Farid melirik jam dinding. Jam 10, hanya ada 2 jam untuk meninjau ratusan halaman kontrak lintas negara. Ia tahu ini adalah sabotase halus. Jika ia gagal, Reza punya alasan untuk melaporkannya pada Nadira sebagai orang yang hanya jago bicara tapi nol dalam eksekusi. Farid tidak memprotes. Ia duduk, ia membuka halaman pertamanya dan mulai tenggelam dalam dunia angka dan diksi hukum Arab Inggris. Disinilah otaknya mulai bekerja sebagai mesin yang baru saja diberi pelumas. Ia tidak hanya membaca, ia membenah. Di tengah konsentrasinya, Nadira lewat menuju ruang rapat. Ia berhenti sejenak di depan meja Farid, mengamati pria itu yang tampak begitu tenang di dalam tekanan. Bagaimana progresnya? Tanya Nadira. Sedang saya finalisasi, Bu. Ada beberapa poin tentang force majeure yang perlu kita sesuaikan dengan standar hukum maritim di Dubai. Jawab Farid tanpa mendongak. Jemarinya masih menari di atas papan tik. Nadira mengangguk, sedikit terkesan dengan kecepatan adaptasi Farid. Bagus, aku tunggu di ruang rapat jam 1. Setelah Nadira pergi, atmosfer di ruangan itu kembali memanas. Dan Reza yang melihat interaksi itu merasa posisinya semakin terancam. Baginya Farid bukan hanya sekedar staf baru. Farid adalah cermin yang memantulkan segala kemalasan dan ketidakmampuan Reza selama ini. Dan saat jam makan siang, Farid tidak pergi ke kantin. Ia tetap di mejanya, ia mengunyah roti sisa sarapan sambil terus bekerja. Ia menyadari bahwa di gedung ini ia tidak akan punya teman. Mantan rekan sejawatnya saja di bagian kebersihan merasa sungkan dengannya. Bagaimana? Dan sementara dengan rekan-rekan barunya di jajaran eksekutif yang merasa terhina dengan kehadirannya. Ia berada di sebuah pulau terpencil di tengah keramaian. Sudah selesai, Pak Reza. Dan saya juga telah memperbaiki kesalahan hitung di halaman 42. Silakan ditinjau lagi, ucap Farid datar. Wajah Reza memegang, ia melihat dokumen yang tertata sempurna itu dan menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukan Farid di depan Nadira sudah gagal total. Farid terus melangkah meninggalkan aroma keberanian yang perlahan mulai mengalahkan bau karbon yang selama ini melekat pada dadanya. Jas itu bukan lagi sekedar pakaian, itu adalah zirah yang siap untuk digunakan dan untuk memenangkan pertempuran-pertempuran berikutnya. Malam telah jatuh di Jakarta, namun cahaya lampu neon di lantai teratas gedung itu masih berpijar terang, membisikkan dan membiaskan bayangan-bayangan panjang di lantai marmer yang kini tak lagi Farid bersihkan dengan tangan. Farid masih terpaku di depan layar monitornya, matanya mulai terasap pedas oleh radiasi, namun ia menolak untuk beranjak sebelum memastikan skema mitigasi resiko untuk investasi Altani Group sempurna. Ia begitu tenggelam dalam barisan angka hingga kami menyadari suara langkah kaki yang mendekat ke arah koridor eksekutif. Masih di sini, Farid. Suara lembut itu kini memiliki wibawa yang tak bisa ia abaikan. Farid tersentak dengan kehadirannya dan segera berdiri. Nadira berdiri di ambang pintu ruangan tanpa jas formalnya dan hanya mengenakan kemeja sutra berwarna krem dengan lengan digunung sedikit ke atas. Wajahnya menunjukkan gurat kelelahan yang nyata, sebuah sisi manusiawi yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Hanya memastikan beberapa poin teknis, Bu, jawab Farid canggung. Nadira berjalan masuk lalu duduk di salah satu kursi di depan meja Farid. Terkadang gedung ini terasa lebih luas dan sunyi ketika semua orang telah pergi, bukan? Farid mengangguk perlahan, kembali duduk namun tetap terjaga agar sopan jaraknya. Saya sudah terbiasa dengan kesunyian gedung ini, Bu. Selama 3 tahun, sunyi adalah teman kerja saya. Nadira menatap Farid dengan tatapan sulit diartikan. Ceritakan padaku, Farid, apa yang sebenarnya terjadi di Kairo. Aku sudah melihat kinerjamu. Seorang dengan kecerdasan sepertimu tidak mungkin tidak sengaja berakhir menjadi petugas kebersihan di sini. Ada sesuatu yang kau sembunyikan di balik ketenanganmu itu. Farid terdiam cukup lama. Akhirnya benteng pertahanannya pun runtuh sedikit. Ayah saya adalah seorang pengusaha gandum yang jujur, Bu.
Saat saya hampir menyelesaikan tesis di Al-Azhar, perusahaan ayah saya difitnah melakukan pencucian uang oleh pesaing bisnisnya yang bekerja sama dengan oknum birokrat. Semua aset disita, nama keluarga kami hancur dalam semalam. Dan ayah saya, beliau tidak kuat menahan beban malu dan pengkhianatan itu. Beliau wafat karena serangan jantung saat saya masih dalam pesawat menuju pulang. Nadira terkesiap kecil, namun ia tidak memotong cerita itu. Setelah itu, semua pintu tertutup untuk saya, Bu. Ijazah saya di Kairo dianggap sebagai sampah karena catatan administratif yang sengaja dibuat buruk oleh pihak yang menghancurkan ayah saya. Saya memilih menjadi petugas kebersihan karena di sana tidak ada yang menanyakan ijazah saya. Di sana saya tidak bisa menghilang. Di sana saya bisa menghilang dan memastikan ibu serta adik saya tetap bisa makan tanpa harus menanggung rasa malu karena identitas saya. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini terasa lebih hangat. Nadira menundukkan kepala, memainkan cincin polos yang melingkar di jari manisnya hingga terasa longgar. Kita punya luka yang sama, Farid. 3 tahun lalu, suamiku meninggal dalam kecelakaan yang hingga kini aku yakini bukan sekedar musibah. Dia sedang menginvestigasi kebocoran dana di perusahaan ini sebelum mobilnya keluar dari jalur tol. Sejak saat itu aku memimpin perusahaan ini dengan rasa takut dan kesepian. Aku membangun dinding yang tinggi agar tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Farid menatap Nadira dengan rasa empati yang mendalam. Ia bisa melihat wanita yang selama ini ia anggap sebagai ice queen. Ternyata hanyalah seorang pejuang yang sedang bersembunyi di balik zirah kekuasaan, persis seperti dirinya yang bersembunyi di balik seragam biru. Kesedihan itu seperti debu, Bu. Jika kita tidak rajin membersihkannya, ia akan menumpuk dan menutupi cahaya di dalam diri kita. Saya menghabiskan 3 tahun ini untuk membersihkan debu fisik di gedung ini. Namun saya lupa membersihkan debu di hati saya sendiri. Nadira mendongak, matanya berkaca-kaca, namun ia segera menyekanya dengan anggun. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang jujur, tanpa topeng korporatnya. Terima kasih, Farid. Kurasa aku butuh diingatkan tentang itu. Malam itu di bawah temaram lampu kantor yang sunyi, tercipta sebuah ikatan yang tak terlihat antara sang CEO dan mantan petugas kebersihan itu. Bukan ikatan asmara yang dangkal, melainkan ikatan antara 2 jiwa yang sama-sama pernah hancur dan sedang mencoba untuk merangkak kembali menuju cahaya. Namun saat mereka masih tenggelam dalam percakapan itu di lantai bawah, Reza sedang berdiri di depan monitor CCTV ruang keamanan. Ia memperhatikan rekaman kebersamaan Nadira dan Farid dengan tangan yang mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Bagi Reza, kedekatan itu adalah ancaman kematian bagi karir dan rencana gelapnya. Nikmati saat-saat ini, Farid, karena besok aku akan memastikan kau jatuh ke tempat yang lebih rendah daripada selokan tempat kau berasal. Gumam Reza dengan nada penuh racun. Pagi itu, atmosfer di lantai 20 terasa berbeda. Udara yang biasanya hanya berbau harum ruangan kini terasa lebih menyesakkan bagi Farid. Di meja kerjanya, sebuah map merah sudah menunggu. Reza berdiri tidak jauh dari sana, sedang menyesap kopinya dengan santai. Ekspresi sinisnya yang biasanya menghiasi wajah manajer senior itu berganti dengan senyum ramah yang justru terlihat seperti lebih mengerikan bagi Farid. Farid, kau datang tepat waktu. Aku baru saja mendapat telepon dari perwakilan Altani Group di Dubai. Mereka meminta revisi terakhir pada lampiran kontrak mengenai diversifikasi aset. Ini sangat mendesak, Farid. Nadira sedang rapat di luar gedung hingga siang nanti. Jadi aku ingin kau yang menanganinya langsung. Farid menerima map itu dengan hati-hati. Revisi diversifikasi aset. Bukankah itu sudah kita finalisasi 2 hari lalu, Pak? Ada permintaan tambahan dari pihak legal. Jawab Reza. Aku sudah menyiapkan draftnya di dalam map itu. Kau hanya perlu memverifikasi istilah teknisnya dalam bahasa Arab. Menandatangani lembar verifikasi sebagai ahli dan mengirimkannya ke Surel yang sudah tertera di sana. Jangan sampai terlambat, Farid. Reputasi perusahaan ada di tanganmu sekarang. Farid membawa map itu ke mejanya. Sejenak ia merasa bangga karena telah dipercayai penuh. Namun, di saat ia mulai membaca baris demi baris, kerutan di dahinya semakin dalam. Draft itu tampak normal di atas permukaan. Namun ada sebuah klausul tersembunyi di halaman 40 yang menggunakan istilah ariah pinjaman
yang diputarbalikkan maknanya hingga secara hukum internasional bisa diartikan sebagai pengalihan aset tanpa jaminan. Jika dokumen ini terkirim dan disahkan, perusahaan Nadira secara legal meminjamkan aset strategisnya kepada perusahaan cangkang di luar negeri. Tanpa ada kewajiban pengembalian yang jelas, ini bukan sekedar kesalahan administratif, ini adalah pengkhianatan finansial. Ada yang salah? Tanya Reza dengan secara tiba-tiba. Istilah di halaman ini, Pak, ini sedikit ambigu. Sepertinya kita harus mengubah redaksinya agar tidak terjadi salah tafsir. Kau terlalu paranoid, Farid. Itu adalah permintaan khusus dari Syekh Mansur agar proses birokrasi di sana lebih cepat. Kau ingin meragukan keinginan investor utama kita. Tanda tangani saja. Ingat, posisimu di sini masih dalam masa percobaan. Jangan membuat Nadira kecewa karena kau terlalu lamban. Tekanan itu terasa nyata. Farid melihat ke sekelilingnya. Rekan-rekan kantornya memperhatikan dengan tatapan penuh selidik. Di bawah tekanan dan intimidasi halus, Farid merasa terpojok. Ia tahu jika ia menolak tanpa bukti kuat, Reza akan menuduhnya tidak kompeten. Namun jika ia menandatanganinya, ia sedang menggali kuburannya sendiri. Saya butuh waktu 10 menit, Pak Reza, untuk mengecek referensi hukumnya, Pak. Tidak ada waktu. Kirim sekarang atau aku akan melaporkanmu atas tindakan pembangkangan. Bentak Reza, topeng ramahnya retak. Dalam kepentingan itu, Farid menyadari bahwa surel tujuan yang diberikan Reza bukan merupakan surel resmi Al-Thani Group yang biasa mereka gunakan. Itu adalah alamat surel private yang sangat mirip. Namun ada satu karakter yang berbeda. Ini adalah jebakan. Dokumen ini tidak akan pergi ke investor, melainkan ke pihak ketiga yang akan membuat dan yang akan menggunakan tanda tangan Farid sebagai bukti bahwa ia telah membocorkan rahasia perusahaan dan melakukan sabotase aset. Maaf Pak Reza, saya tidak bisa mengirimkan dokumen yang secara hukum cacat dan berpotensi merugikan perusahaan ini. Saya akan menunggu Ibu Nadira kembali untuk mengonfirmasi hal ini. Farid berdiri dan menutup map merah itu dengan bunyi dentuman yang cukup keras hingga menarik perhatian seluruh ruangan. Wajah Reza pun berubah menjadi merah padam. Kau pikir kau siapa? Kau tukang pel, kau baru saja memakai jas beberapa hari dan sudah berani mengajariku. Keluar dari sini. Kau tidak hanya membangkang, kau juga mencoba menyabotase kerjasama besar ini. Aku akan memastikan Nadira melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Farid berdiri mematung di tengah ruangan yang kini sunyi senyap. Ia melihat Reza berjalan begitu cepat menuju ruang IT, kemudian kemungkinan untuk memanipulasi log pengiriman atau menciptakan bukti digital palsu. Farid menyadari bahwa zirah yang ia pakai kini sedang retak. Kejujurannya justru menjadi senjata yang digunakan Reza untuk menusuknya dari belakang. Malam itu, Farid tidak pulang ke kontrakannya dengan perasaan menang. Dia berjalan menyusuri lorong kantor yang mulai sepi, merasakan gema langkah kakinya sendiri. Di bawah bayang-bayang pilar besar lobi, ia menyadari bahwa kejujuran di dunia korporat terkadang lebih besar, lebih berbahaya daripada kebohongan. Ia telah masuk ke dalam perangkat dan kini sapu serta kain pel tidak akan bisa membantunya membersihkan kekacauan yang sedang dipersiapkan untuk menghancurkannya. Pagi itu di langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan beban yang menghimpit pundak Farid. Di lantai 20, dua orang petugas keamanan sudah berdiri di depan meja kerja Farid. Tanpa penjelasan, mereka meminta untuk segera menuju ke ruang rapat utama. Di sana, suasana jauh lebih dingin daripada pendingin ruangan yang menderu pelan. Nadira duduk di ujung meja. Wajahnya tampak kaku dan matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Farid, bisakah kau menjelaskan ini? Farid mendekat dan membaca surel itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Surel itu berisi draft rahasia proyek permata gurun yang dikirimkan kepada pesaing bisnis utama mereka. Lengkap dengan catatan teknis yang sangat detail dan yang paling menghancurkan. Lampiran tersebut adalah dokumen yang kemarin sempat diperdebatkan oleh Farid dan Reza. Saya tidak pernah mengirimkan ini, Bu. Kemarin saya menolak menandatangani dokumen ini karena ada kejanggalan hukum di dalamnya. Saya tidak menyentuh komputer kantor sejak jam 6 sore kemarin. Bohong. Log aktivitas menunjukkan akunmu aktif pukul 2 pagi melalui koneksi VPN pribadi. Jangan lupa Farid, kau adalah satu-satunya orang yang memiliki kapasitas untuk menerjemahkan dan memahami istilah teknis yang ada dalam surah pengantar bahasa Arab ini.
Siapa lagi di perusahaan ini yang bisa menulis bahasa Arab sefasih itu? Farid menatap Reza, mencoba menemukan celah di balik topeng kemenangan pria itu. Anda tahu persis siapa yang melakukannya, Pak Reza. Anda merampas map itu dari tangan saya kemarin. Cukup. Ibu Nadira, saya mohon, ini jebakan. Periksa alamat IP-nya kembali. Periksa CCTV di ruangan IT. Saya tidak mungkin menghancurkan satu-satunya tempat yang memberi saya harapan. Bukti digital tidak berbohong, Farid. Mungkin kau butuh uang cepat untuk membersihkan nama keluargamu di Kairo. Atau mungkin kau memang dikirim oleh kompetitor sejak awal untuk menyusup sebagai petugas kebersihan. Sangat strategis, Buan. Menjadi orang yang tak kasat mata sambil mengumpulkan informasi. Tuduhan itu menghantam Farid tepat di ulu hatinya. Segala perjuangan untuk bangkit, segala malam yang ia habiskan untuk bekerja demi membuktikan martabatnya, kini runtuh dalam sekejap. Ia kembali dipandang bukan sebagai manusia berprestasi, melainkan sebagai si tukang sapu yang tidak tahu diri. Nadira menarik nafas panjang dan mencoba menguasai diri. Untuk sementara, kau dibebas tugaskan. Serahkan kartu identitas dan akses gedungmu sekarang. Kami akan melakukan investigasi internal lebih lanjut. Jika ini terbukti adalah sabotase spionase industri, kami tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum. Farid melepaskan kartu identitasnya yang tergantung di lehernya dan itu adalah benda yang beberapa hari lalu yang ia pakai dengan penuh kebanggaan. Ia meletakkannya di atas meja dengan tangan gemetar. Saat Farid berjalan keluar dari ruang rapat, ia melewati meja kerjanya yang kini sedang digeledah oleh staf IT. Ia melihat rekan-rekannya berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan mencemooh. Ia melangkah menuju lift, merasa lebih kecil daripada yang ia rasakan saat ia masih membawa ember dan kain pel. Di dalam lift yang bergerak turun, Farid menyadari satu hal. Ia tidak bisa melawan pengkhianatan ini dengan sekedar kata-kata. Ia telah dijatuhkan ke titik terendah. Kembali ke lumpur yang selama ini ia hindari. Farid duduk di bangku taman yang menghadap ke arah gedung perkantoran mewah. Dari kejauhan, gedung tersebut tampak seperti mercusuar kaca yang angkuh, mencakar langit Jakarta yang mulai jingga. Kemarin ia berada di puncak keajaiban. Hari ini kembali menjadi debu yang disapu ke pinggir jalan. Namun alih-alih menyerah pada keputusasaan, pikiran Farid bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Ia teringat setiap detail di ruangan rapat itu. Ia teringat bagaimana Reza berani menatap matanya saat menuduhnya. Ia juga teringat log aktivitas yang disebutkan Reza, pukul 2 pagi. Seorang pencuri akan selalu meninggalkan jejak meski ia memakai sarung tangan sutra. Gumam Farid pelan. Teringat kata-kata ayahnya. Farid membuka laptop tuanya di sebuah kedai kopi kecil yang menyediakan koneksi internet cepat. Ia tidak lagi memiliki akses ke server perusahaan, tapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki Reza. Pemahaman mendalam tentang pola komunikasi digital investor Timur Tengah. Ia mulai menelusuri alamat surel private yang kemarin diberikan Reza. Dengan keahlian riset yang ia asah selama bertahun-tahun di Kairo, Farid melakukan penelusuran open source. Jari-jarinya menari di atas papan tik. Ia menemukan bahwa domain surel private tersebut terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang yang berbasis di British Virgin Islands. Setelah menggali lebih dalam melalui database bocoran dokumen finansial global, sebuah nama perusahaan muncul di permukaan. Global Synergy Group. John Farid berdekuk kecap. Global Synergy adalah kompetitor yang menerima bocoran dokumen semalam. Namun yang lebih mengejutkan adalah satu pemegang saham minoritas di perusahaan cangkang itu memiliki nama yang sangat ia kenal. Haryo Subekti. Haryo. Bisik Farid. Suara yang terdengar bergetar. Haryo adalah orang yang 10 tahun lalu memfitnah ayahnya hingga bangkrut. Ternyata pengkhianatan ini bukan sekedar urusan persaingan kantor antara dirinya dan Reza. Ini adalah kelanjutan dari konspirasi lama yang belum usai. Reza hanyalah budak kecil yang disuap untuk menyelesaikan apa yang dimulai Haryo 1 dekade silam. Farid menyadari bahwa Reza pasti menggunakan komputer di ruang IT yang tidak terjangkau CCTV untuk mengirim surel itu, atau menggunakan remote access. Namun ada satu hal yang Reza lupakan. Farid ingat bahwa setiap kali ia membersihkan ruang IT di malam hari, ia sering melihat lampu indikator pada mesin pemindai dokumen cadangan tetap menyala. Perusahaan itu memiliki sistem shadow server, otomatis akan merekam setiap aktivitas transmisi data sebagai protokol keamanan tingkat tinggi yang jarang diketahui oleh staf biasa.
Sebagai mantan petugas kebersihan, Farid tahu persis di mana fisik server cadangan itu. Sebuah ruangan sempit di basement 2 yang sering dianggap hanya sebagai gudang alat pembersih cadangan. Farid malam itu kembali ke gedung. Ia tidak lagi memakai jas melainkan jaket hoodie gelap. Ia masuk melewati pintu belakang. Tepat para kurir logistik biasa berlalu lalang. Para penjaga malam mengenali wajahnya sebagai si petugas kebersihan yang dipecat. Karena rasa iba, mereka membiarkannya masuk untuk mengambil barang yang tertinggal. Dan di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab itu, serta berbau kabel, Farid menemukan konsol akses tersebut. Dengan keringat dingin mengucur, ia mencoba masukkan perintah enskripsi yang pernah ia pelajari saat mengambil kursus sampingan keamanan data. Setelah beberapa kali pencobaan yang gagal, layar monitor tua itu berkedip hijau. Terpampang di sana, log transmisi pukul 2:12 pagi. Pengirim asli bukan berasal dari akun Farid, melainkan dari terminal kerja Reza yang dikalibrasi untuk memasukkan identitas pengirim, spoofing, dan lebih dari itu, Farid menemukan rekaman percakapan digital antara Reza dan Hartoyo Subekti mengenai rencana penghancuran Nadira dan akuisisi paksa perusahaan. Farid menyalin semua data itu ke dalam sebuah disk lepas. Ia menggenggam benda kecil itu dengan erat. Ini bukan hanya sekedar bukti untuk membersihkan namanya. Ini adalah senjata untuk meruntuhkan tembok kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya debu ini menunjukkan betapa kotornya kalian. Ucap Farid dengan tatapan setajam elam, dan esok paginya ia tidak datang sebagai permintaan maaf, melainkan sebagai pembawa kebenaran yang akan mengguncang fondasi gedung mewah tersebut. Pagi itu, gedung perkantoran pusat tampak seperti benteng yang tak tertembus di bawah langit Jakarta yang kelabu. Farid berdiri di depan pintu lobi utama, bukan lagi sebagai sapu di tangan atau keraguan di wajahnya. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi dan jaket gelap yang menyembunyikan disk lepas di sakunya. Sebuah benda kecil yang menyimpan daya ledak lebih besar daripada dinamit manapun bagi masa depan perusahaan ini. Maaf Mas Farid, akses Anda sudah dicabut. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Hubungi Ibu Nadira. Katakan padanya saya tidak datang untuk meminta pekerjaannya kembali. Saya datang untuk menyelamatkan perusahaannya dari pengkhianat yang membunuh suaminya. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. 10 menit kemudian Farid dikawal masuk, langsung menuju ke ruang rapat direksi. Di dalamnya sudah lebih mencekam suasananya daripada sebelumnya. Nadira duduk di depan sana dengan mata yang sebab didampingi oleh Reza yang tampak sangat gelisah namun tetap berusaha menjaga topeng arogansinya. Kau punya waktu 5 menit sebelum polisi membawamu pergi, Farid. Ucap Nadira. Saya tidak butuh 5 menit untuk bicara. Saya hanya butuh 1 menit untuk menunjukkan kenyataan. Layar bergeser ke ruang rapat itu menampilkan log transmisi. Shadow server dari basement 2. Garis-garis kode dan identitas digital terpampang nyata. Farid menunjuk pada baris data pukul 2:12 pagi. Ini adalah sidik jari digital pengirim surat tersebut, Bu. Akun yang digunakan memang milik saya. Tapi alamat fisik terminal pengirimnya berasal dari komputer di ruang kerja Pak Reza. Lihat kode ekskripsi di pojok kanan bawah. Itu adalah protokol spoofing yang hanya bisa dilakukan jika pelaku memiliki akses administratif tingkat tinggi. Reza berdiri dengan wajah memerah. Ini omong kosong. Kau pasti memanipulasi data ini. Kau hanyalah tukang pel yang mencoba untuk memfitnahku. Saya belum selesai, Pak Reza. Potong Farid tajam, ia membuka dokumen berikutnya, rekaman percakapan terhadap enskripsi yang berhasil ia salin. Di sana juga tertulis jelas instruksi yang nyata dari seseorang bernama Haryo Subekti kepada Reza tentang bagaimana cara menjebak si tukang sapu dan memastikan Nadira kehilangan kendali atas perusahaan. Saat nama Haryo Subekti muncul, Nadira tersentak, nafasnya tertahan. Haryo? Dia adalah orang yang dilaporkan suamiku sebelum kecelakaan hari itu. Haryo tidak hanya menghancurkan ayah saya 10 tahun lalu, tapi dia juga yang menarik tuas konspirasi di perusahaan ini. Reza hanya tangan kanan yang dijanjikan kursi jabatan setelah Anda jatuh. Reza mencoba meraih ponselnya namun untuk menghubungi seseorang, namun Nadira kalah cepat. Letakkan ponselmu, Reza. Security sudah memblokir seluruh akses keluar gedung ini.
Suasana ruangan itu mendadak sunyi, hanya menyisakan suara deru nafas Reza yang memburu karena panik. Farid, aku minta maaf. Aku baru saja mengulangi kesalahan yang sama dengan orang-orang yang menghancurkan keluargamu. Kebenaran tidak butuh permintaan maaf, Bu. Ya hanya butuh waktu untuk terkesiap. Di bawah sorot lampu ruang rapat yang megah, keadilan akhirnya mulai menemukan jalannya. Reza diseret keluar oleh petugas keamanan, sementara para pemegang saham terduduk malu. Farid berdiri di sana di tengah ruangan yang dulu hanya ia impikan untuk dimasuki. Ia telah membuktikan bahwa meski tubuhnya dipaksa untuk membungkuk, untuk membersihkan lantai, jiwanya tidak akan pernah bisa dikotori oleh fitnah dan keserakahan. Badai di ruang kaca itu mulai mereda, menyisakan fajar baru bagi mereka yang berani memegang teguh kejujuran. Udara pagi di lantai teratas gedung itu terasa jauh lebih ringan. Tak ada lagi ketegangan yang menyesakkan paru-paru atau bisik-bisik penuh kebencian yang merayap di koridor. Setelah badai besar yang meluluh lantahkan topeng-topeng kebohongan kemarin, gedung ini seolah sedang bernafas kembali, bersih dan baru. Farid berdiri di balkon kantor direksi, menatap hamparan gedung pencakar langit. Jakarta mulai diterpa sinar matahari keemasan. Dia tidak lagi memakai seragam biru yang selama 3 tahun menjadi kulit keduanya. Pintu kaca di belakangnya tergeser, terbuka. Nadira melangkah masuk membawa 2 cangkir kopi panas. Ia tak lagi seperti ratu besi yang dingin. Ada ketenangan yang tulus di wajahnya, jenis ketenangan yang hanya didapat oleh seseorang yang berhasil menuntaskan dendam masa lalu dengan kebenarannya, bukan dengan kebencian. Polisi sudah mengonfirmasi keterlibatan Haryo Subekti semalam. Reza mulai bicara. Semua bukti yang kau temukan di shadow server itu adalah kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini membungkam keadilan bagi suamiku dan juga ayahmu, Farid. Farid menerima cangkir itu, ia merasa ada kehangatan yang menjalar di jemarinya. Ayah saya selalu bilang bahwa kejujuran itu seperti air, Bu. Ia mungkin bisa dibendung, tapi ia akan selalu menemukan celah untuk mengalir dan akhirnya meruntuhkan bendungan yang paling kokoh sekalipun. Dewan Direksi secara resmi telah menunjukmu sebagai Dewan Direktur Operasional Kerjasama Internasional, Farid. Tidak ada lagi masa percobaan dan tidak ada lagi keraguan. Mereka menyadari bahwa perusahaan ini butuh seseorang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kompas moral yang tak bisa digoyahkan. Nadira tersenyum lalu menyandarkan lengannya di pagar balkon, menatap ke arah yang sama dengan Farid. Farid terdiam sejenak. Tawaran itu adalah segalanya yang pernah ia impikan saat masih di Kairo. Namun ada sesuatu yang berbeda di hatinya sekarang. Terima kasih, Bu Nadira. Saya menerima tanggung jawab itu. Tapi saya punya satu permintaan. Apa itu? Jangan pernah biarkan orang-orang yang bekerja di gedung ini, dari jabatan terendah hingga tertinggi, merasa tak kasat mata. Saya ingin kita membangun sistem kesejahteraan yang adil bagi mereka yang bekerja di balik layar. Para petugas kebersihan, security, dan staf teknis. Saya ingin mereka tahu bahwa di perusahaan ini martabat tidak diukur dari warna seragam. Aku berjanji, Farid. Kita akan memulainya bersama. Dan sore harinya Farid turun ke lantai dasar. Ia melewati lobi utama dan melihat seorang petugas kebersihan muda sedang mendorong mesin pemoles lantai. Persis seperti yang ia lakukan selama ribuan hari yang lalu. Farid berhenti sejenak mendekati pria itu dan yang nampak sangat kelelahan. Semangat, Mas. Lantainya sudah mulai terlihat bagus. Pria itu mendongak, terkejut melihat seorang petinggi perusahaan menyapanya dengan begitu ramah. Terima kasih, Pak. Farid melanjutkan langkahnya menuju pintu ke arah keluar. Saat ia melintasi pintu kancah besar itu, ia tidak lagi merasa seperti pengecut yang melarikan diri dari masa lalu. Ia melangkah dengan kepala tegak. Di kantongnya, ia menggenggam ponsel yang baru saja ia gunakan untuk menelpon ibunya, mengabarkan bahwa mereka akan segera memperbaiki rumah di kampung halaman dan memulihkan nama baik sang ayah. Emas tetaplah emas, meski ia memilih untuk tetap terkubur di dalam lumpur. Farid telah membuktikannya. Ia melepaskan masa lalunya yang kelam dan menyambut masa depan yang cerah. Menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil di atas lantai yang pernah ia pel adalah bukti bahwa keberanian dan integritas adalah satu-satunya mata uang yang tak akan pernah mengalami inflasi. Di bawah langit Jakarta yang mulai cerah, Farid terus berjalan meninggalkan bayang-bayang gedung itu. Di belakangnya, ia bukan lagi sang penjaga kebersihan yang tak kasat mata. Ia adalah arsitek bagi takdirnya sendiri. Cerita tentang Farid dan Nadira, seorang sang CEO dingin dan office boy yang sangat cerdas. Bagaimana pendapat kalian tentang narasi ini? Kalian bisa cerita
atau berbagi pendapat di kolom komentar gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya, sampai bertemu di cerita dan narasi berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.